Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan part 4 yang dari series Microsoft Word ya, teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan dari format Painter. Misalnya aku punya tulisan seperti bab 1 dan ini adalah sesuatu yang keren. Di sini aku akan coba untuk mengganti tulisan ini menjadi bold, italic, dan juga misalnya aku besarin. Lalu, fungsi dari format Painter adalah di sini kan kita sudah bisa melihat tulisan yang bold, italic, dan juga tulisannya agak gede. Nah, di sini kita bisa mengcopy format dari tulisan yang ada di atas untuk kita terapkan di tulisan yang ini. Caranya, kalian bisa mengarahkan ke format Painter, itu ada Ctrl+Shift+C dan juga Ctrl+Shift+V jangka. Kita blok, lalu kita Ctrl+Shift+C. Dan kita blok bagian ini, dan Ctrl+Shift+V jangka. Yang terjadi adalah tulisan yang ada di atas itu stylenya akan diterapkan di tulisan yang ada di bawah. Nah, untuk yang selanjutnya, misalnya aku ada tulisan, di sini aku sudah buat tulisan seperti ini teman-teman. Untuk bagian style itu sebenarnya sama aja seperti kita menggunakan font dan juga paragraf sekaligus. Style seperti no spasi, misalnya heading 1, heading 2, title, subtitle, dan lain-lain. Ini masih banyak ya teman-teman, kalian bisa mencobanya sendiri. Ini adalah template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word untuk mempersingkat waktu kalian jika kalian ingin menggunakan sesuatu yang ada di dalam pilihan style. Biasanya kita normalnya itu menggunakan no spasi ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya di sini ada bagian editing, itu ada find, replace, dan juga select. Contohnya di sini misalnya aku buat lembar halaman baru ya di bawah. Baik, jadi fungsi dari find itu adalah mencari kata atau kalimat yang kita inginkan, teman-teman. Contohnya di sini aku sudah buat, itu ada tulisan hewan dan juga tulisan monyet ya. Kita akan kembali ke atas, lalu kita akan menggunakan find di sini. Shortcutnya adalah Ctrl F. Contohnya kita ingin mencari hewan. Kita tuliskan saja di sini hewan gitu dan enter. Dia akan membuat highlight berwarna kuning jika kalimat hewan yang kita cari itu ketemu. Fungsi dari find sendiri itu bisa kita gunakan jikalau kita ingin mencari kalimat atau kata yang terdapat pada dokumen atau tulisan yang panjang. Lalu, untuk replace sendiri itu adalah jikalau kita ingin mengganti kata atau kalimat yang sudah kita cari itu dengan kalimat yang ingin kita ganti. Saya mencari hewan di sini ya, teman-teman. Lalu, untuk semua kata hewan yang ada di sini itu akan aku ganti dengan kata harimau. Misalnya, kalimat yang ini aja yang mau kita ganti, bisa kita lakukan replace. Bisa kita lihat kalimat hewannya berubah menjadi kalimat harimau. Tapi untuk kalimat hewan selanjutnya itu tidak berubah. Karena kenapa? Kita hanya mereplace satu kata hewan saja. Untuk merubah semua jenis kata hewan menjadi harimau, kita bisa menggunakan replace all. Nah, yang artinya kita sudah melakukan replace atau penggantian dari kata hewan menjadi harimau. Untuk fungsi dari select sendiri itu seperti blok ya teman-teman. Kita bisa select all yang artinya seperti Ctrl A. Kita bisa memblok semua tulisan atau semua hal yang ada di dalam lembar Microsoft Word. Kalau untuk select object, misalnya ini ada gambar atau objek tertentu. Kita bisa select menggunakan select object. Kita bisa mengeksplorasi sendiri blok yang mana yang akan kita gunakan. Sekedar tips, jikalau kalian ingin melihat jumlah kata yang ada di dalam satu file Microsoft Word, kita bisa melihat ada 4 kata yang ada di dalam Microsoft Word ini. Yang pertama itu kata aku, adalah, seorang, dan pilot. Untuk melihat berapa jumlah kata yang ada dalam satu file, itu bisa lihat di pojok kiri bawah. 4 words yang artinya ada 4 kata. Jika aku tambah satu kata lagi, akan menghasilkan 5 kata di pojok kiri bawah. Semua tool yang ada di home sudah kita bahas satu persatu, tapi ada beberapa bagian jikalau kalian ingin melakukan advanced setting. Itu ada di bagian clipboard. Misalnya kalian sudah melakukan copy, maka akan bisa dilihat ada di dalam clipboard, tulisan atau jenis file apa yang sudah kalian copy. Untuk bagian font juga ada di sudut sini, itu kita bisa melihat settingan lengkap dari font. Misalnya kita ingin mengganti jenis font, font style, ukurannya. Ini bisa dilihat di preview di bawah. Nah, ini juga ada efeknya dan lain-lain. Di sini juga ada advance bagian font. Untuk skalanya juga bisa kita atur di sini. Dan lain-lain. Kita akan membahas secara lengkap di lain hari. Lalu ada di paragraf, itu juga ada advance setting.
Di sini kita bisa mengganti alignment-nya menjadi center, right, atau justified, dan lain-lain. Untuk bagian style, sama seperti sebelumnya, kita bisa merubah template style yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Selanjutnya, kita bisa lanjut ke insert. Di sini sudah disediakan cover page bagi kalian yang ingin menggunakan cover page bawaan dari Microsoft Office. Cover page sendiri ini merupakan cover untuk dokumen yang kalian sedang buat. Di sebelahnya kita bisa melihat blank page, artinya kita bisa menambah halaman dengan menggunakan blank page ini. Fungsinya sama seperti Ctrl Enter. Jikalau kalian ingin memisahkan halaman yang ini dengan halaman yang berikutnya, kita bisa menggunakan page break, yang artinya halaman yang ini dengan yang ini sudah terpisah. Bagaimana kita bisa mengetahui halaman yang ini dengan yang ini sudah terpisah? Itu bisa dilihat dengan menekan read mode. Nah, di sini kita bisa melihat ada end of document dan seterusnya. Yang kita akan pelajari kali ini adalah menggunakan tabel ya. Jadi kita bisa membuat tabel dengan cara mengeklik tabel di sini. Kita bisa mengatur kolomnya. Misalnya ini untuk 1x1, 1x2, 2x1, 3x1. Kalau ke samping itu adalah jumlah dari kolomnya. Kalau ke bawah itu jumlah dari barisnya. Misalnya di sini 5x4, 6x4 dan seterusnya. Jikalau jumlah tabel yang kalian inginkan tidak cukup, kalian bisa klik insert table. Lalu kalian bisa mengatur kolomnya, misalnya kita ganti kolomnya menjadi 10 dan juga jumlah dari barisnya kita ubah jadi 5. Klik OK. Maka akan sesuai dengan apa yang sudah kita tulis. Untuk draw table, kita bisa membuat sendiri tabel yang kita inginkan. Misalnya di sini saya buat satu kotak, lalu saya buat lagi kotak baru lagi dan seterusnya. Di sini kita bisa pilih Excel spreadsheet, maka akan terbentuk tabel seperti Microsoft Excel. Di sini juga sudah disediakan quick table yang artinya kalian bisa memilih template tabel yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Misalnya kita ingin membuat tanggal. Nah, ini sudah disediakan ya, teman-teman. Di sini juga kita bisa memasukkan gambar dengan cara klik pictures, pilih saja mana gambar yang ingin kalian masukkan. Misalnya saya memasukkan foto Menara Eiffel. Kita bisa melihat, sini ada foto Menara Eiffel sudah kita masukkan. Untuk bagian format dari gambar, ini akan kita bahas di lain waktu. Di sini juga kita bisa memasukkan gambar secara online, tapi ini jarang atau malah nggak pernah aku pakai sih. Nah, di sini juga kita bisa membuat shape, maksudnya kayak gini, misalnya kita butuh kotak. Nah, kita bisa gambar, kita tahan dan tarik. Lalu misalnya kita butuh yang namanya garis saja, itu kita bisa gambar. Pokoknya yang bagian insert bagian shape ini adalah tempat kita menggambar. Banyak pilihan yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Kita bisa lihat ada segitiga, ada bulat, ada macam-macam ya teman-teman. Di sebelahnya ada Smart Art. Di sini kita bisa buat diagram atau juga flowchart dan sejenisnya. Misalnya kita pilih yang hierarki, di sini kita bisa pilih yang ini. Dan kita bisa edit bagian dari diagramnya. Di sebelahnya lagi ada chart. Ini tempat kita membuat diagram batang, diagram bulat, dan lain-lain. Kita juga bisa buat grafik di sini. Untuk penggunaannya nggak kita bahas di sini karena ini bakalan jadi panjang ya teman-teman. Kalian bisa mengeksplorasi sendiri jikalau kalian tertarik menggunakan grafik atau juga diagram seperti ini. Contohnya seperti diagram garis, maka hasilnya akan seperti ini. Di sebelahnya lagi ada screenshot ya teman-teman. Jadi kalian bisa mengambil gambar secara langsung dengan menggunakan take a screenshot. Pilih yang screen clipping. Klik satu kali, maka kalian bisa mengambil bagian yang ini. Misalnya block dan akan langsung masuk ke dalam Microsoft Word. Oke teman-teman, thank you for watching. Sampai jumpa lagi di part kelima. Bye-bye.